Gue keluar kuliah itu bukan gara-gara gue pengen bantu nyokap atau nyokap ada kesusahan apa, jadi dia butuh bantuan gue atau apa gitu loh. Jadi tujuan ini jadi jatuh ke masalah percintaan nih. Hey guys, what's poppin'? Balik lagi sama gue, Marcel. Gitu nada. Iya dong. Balik lagi sama gue, Marcel. Dan gue Derry. Hari ini kenapa Sel? Ini udah podcast ketiga. Kalau sesuai urutan sih ini ketiga, cuman kita belum tahu nih posnya bakal berurutan. Kayaknya harus berurutan soalnya kita sebut nomor. Ya, Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu sangat spesial yang membawakan kita kopi nih. Si Si Jadi kopi. podcast kita hari ini disponsori oleh Si Si kopi. Kopi. Selalu di hati. Mantap sekali. Kita langsung panggil bosnya si Iya kopi. nih, si botak. Aduh sorry. Iya. Which is sebetulnya teman SMP kita juga, teman lama kita juga ya. Iya. Temen SMP Marcel, temen SD. SD. Iya benar. SD juga malu Sel. Gue SMP. Lu SMP, gue SD. Iya. 6-7 bos. Iya. Emang Gua mereka masih dari- bocah-bocah. Gue dari kelas 3 ya. Atau kelas 2? Lu 3, gue 4. Iya, gue dari kelas 3 temenan sama. Lu intro dong. Sama Sebastian. Sebastian Setiawan. Umur lu berapa, bro? Sebastian aja. Umur lu berapa, Ti? 20 this year. Oh ya, kita itu panggilan buat Sebastian tuh si Titi kan? Iya, Titi. Kenapa, Ti? Kenapa kita panggil lu Panggilan. Titi kenapa ya? Karena kalian ngikutin nyokap gua ngomongnya. Jadi nyokap gua tuh dulu panggil gua kan 3 bersaudara. Nah. Ada Koko, Cici sama gua. Jadi Koko, Cici, Titi gitu nama sayang dari nyokap gua. Terus teman-teman gua datang ke rumah denger nyokap gua bilang itu, terus sampai sekarang mereka semuanya ngomong Titi. Tapi rata-rata teman-teman lama lu kan yang manggil Titi. Iya. Sekarang temen tapi dari- bukannya udah ikut-ikutan juga. Iya, iya intinya semuanya lah yang dekat pasti ngomongnya Titi. Kalau Kalau enggak, gue dipanggil Bas, gue nggak begitu nengok. oh sumpah. Oh. Jadi bas gitu Manggil enggak? gitar. Bas Titins. Bastian. Bastian. Sebastian. Ini gue kurang enak ya posisinya ya. Ayo boleh Ya lu bikin diatur. enak. Tapi lu kalau bisa agak ngadep sini. Oh gini. Tes. Ya udah, Ti. Nah, ya udah. Oke. Sekarang berarti lu kesibukannya apa aja, Ti? Sehari-hari ini. Kesibukannya sehari-hari ya si kopi sih. Si kopi. Ngurusin si kopi. Terus sekarang lagi kayak gini. Ada pengen buka cabang lagi lah. Jadi sibuknya lagi prepare buat buka cabang. Hebat loh, ini si Titi ini teman kita lagi kondisi kayak gini tetap aja berjuang untuk ngebuka satu tempat baru lagi ya. Sebenarnya nggak bukannya gara-gara kayak gini jadi berjuang sih. Sebenarnya gara-gara emang gue emang dari Udah ada plannya kan? udah ada plan dari dulu pengen buka di tempat tersebut. Nah terus ada kesalahan juga sih sebenarnya. Jadi gue di hari dimana gue bayar sewa kontraknya tersebut, Udah corona Itu- belum? udah. Oh, tapi lu gue udah. masih kekeh gitu loh, Oh. mau buka di tempat tersebut. Habis itu, padahal itu di hari yang diumumin sama pemerintah PSBB, itu gue bayar di situ. Oh. Konyol juga lu mau bayar kayak gituan kan? Iya. Soalnya kan nyokap gue juga bilang ya bayar aja lah katanya, nggak bakal gimana-gimana. Tapi lu nggak sayang emangnya itunya? Ya saya makanya ini mau nggak mau tetap lagi pas Lanjutin. lagi corona kayak gini gue tetap mau buka gitu loh. Soalnya udah bayar sewa kan sayang. Iya Udah, benar. bentar sebelum kita ngelanjut ke bisnis banget nih. Lu kan umur berapa, Ti? 20. 20. Harusnya nih lagi sibuknya kuliah sebenarnya kan. Iya kan? Nggak, umur 20 kan orang pasti Iya. lagi pada sibuknya kuliah. Iya lagi kuliah. Kuliah tuh semester mungkin semester tengah-tengah lah. Iya kan? Semester 3 ada. Teman-teman gue semester ini bulan apa ya? Semester Mei. 5. Nah. 5 kayaknya. Nah, orang pasti pada bingung nih kenapa Iya. lu anak umur 20 harusnya anak kuliahan nggak hafal sama semester lu sendiri. Coba. Iya benar. Ya karena Kenapa gue tadi? seperti kamu Marcel saya tidak. Oh, jadi ikutin Marcel ya. Oh, jadi lu terinspirasi dari gue. Kalau kalian yang nggak tahu ini host kalian juga salah satunya. Mereka udah tahu, Ti. Oh, udah. Udah kita tahu. udah ngomongin di first video nih, nonton kalau yang belum nonton. Ya Kenapa? lu kenapa lu apa keluar atau dikeluarin atau gimana? Karena kan host kalian ini mentor saya ini. Oh, gitu. Enggak, yang benar. Kenapa? Gara-gara ya dulu kan pas gue baru masuk kuliah gue belum tahu mau ngapa-ngapain, maksudnya mau bisnis apa atau mau ngapain. Jadi
ya kuliah aja gitu loh. Soalnya gue kira kuliah itu necessary dan itu penting. Sekarang udah mikir nggak penting. Ya sekarang ya sekarang gue udah punya persepsi yang beda banget sih tentang kuliah dan dunia persekolahan itu. Dan kasih tau dong, lu kuliah di mana emang dulu? Hah? Lu kuliah di mana? Dulu Angkatan gua- berapa? Dulu gue kuliah di Prasmul angkatan 2018. 18. Iya, 18. Lu 17 kan? Iya. Wis. Jadi kenapa emang persepsi lu kayak gimana sekarang memandang perkuliahan, persekolahan itu? Jadi kan gue masuk kuliah 2018. Ya dari gue masuk kuliah itu 1 tahun sampai dari semester 2 sampai semester 2 dari semester 1 sampai semester 2 itu gue belajar banyak banget hal sih tentang kuliah, tentang sekolah, tentang semua industri sekolah perkuliahan itu. Gimana? Dan gue belajar itu semua bukan di sekolah atau di kuliah ya, gue belajar itu semua di YouTube gitu loh. Di YouTube. Nah, Wah, ini di YouTube YouTube. lebih dari TV. Iya, jadi pas lagi kuliah-kuliah gitu kan gue banyak waktu gabut gitu-gitu. Habis itu sering nonton YouTube. Gue tuh orangnya suka waktu itu sempat suka nonton video motivasi Oh iya di iya. YouTube. Tahu kan? Kalau Banyak banget sih. kalau lo follow Instagramnya Titi, belakangan dia sering post-post video Motivation quotes iya, gitu. Motivation quotes di Kan semua story-nya. tentang positivity, bro. Jadi dulu pas yang Titi keluar, gue kan belum nggak tahu langsung kan. Pokoknya gue ketemu kayak berapa minggu, sebulan kemudian ya kayak gue baru tahu itu ya. Pokoknya gue ingat banget Titi. Pokoknya lu shock lah gue keluar. Iya iya. Gue nggak shock sih. Titi soalnya tiba-tiba kayak sering ngepost story gitu kan yang kayak motivasi gitu. Yang kayak padahal kan lu jarang ngepost kan biasanya. Terus gue kayak kenapa sih Titi tumben banget? Cuma gue pada saat itu gue juga belum tahu, lu kan kayak belum kepikiran mau bikin si kopi juga kan pada saat Iya, itu? belum. Enggak, waktu itu ada Belum. bisnis lain yang kepikiran. Oh iya. Iya, coba ceritain dong bisnis apa tuh sebelum si kopi sebenarnya. Jadi ceritanya mulai dari mana Sequence dulu dong, nih? sequence. Cerita dari mulai kenapa lu keluar kuliah, terus apa, lu udah coba apa. Iya. Jadi pertama mau keluar kuliah dulu gara-gara Iya. apa ya? Iya. Jadi biar enak mereka nonton. Iya dong, pasti dong. Jadi pertama mau keluar kuliah itu gara-gara gue tuh waktu itu sering nonton banget video motivasi. Favorit gue itu Robert Kiyosaki. Oh, gue Kalau Rich kalian- Dad Poor Dad. Iya. Oh, Tahu gua nggak, tahu. Marsa? Gua Ya tahu pokoknya itu awal mulanya dari situ sih. Enggak sih, bukan. Sorry. Awalnya itu dari Chandra Putra Negara. Kalian tahu nggak? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu justru itu. Pokoknya dia ya Yang punya apa? yang punya. direkturnya KK Indonesia ya. KK apaan? Pokoknya dia pengusaha sukses dan terkenal lah. Dan gue tahu dia dari nyokap gue kan lucu, dia tuh kan ibu-ibu tapi dia suka nonton YouTube. Oh, oke. Terus dia waktu itu nonton Chandra Putra Negara, dia bilang bagus banget. Terus dia suruh gue, coba kamu nontonin tuh Chandra Putra Negara tentang bisnis, bagus banget gitu. Okay. Ya. Habis mulai nonton Chandra Putra Negara, baru nonton satu video langsung ketagihan tuh, nonton video-video yang lain semua. Lanjut aja. Gue gimana sih? Lanjut aja nggak apa-apa. Gue aman. Udah nontonin terus, habis itu Chandra Putra Negara tuh suka banget ngomongin soal Robert Kiyosaki. Dia bilang Robert Kiyosaki itu mentornya dia juga gitu, yang tulis buku Rich Dad Poor Dad. Iya, Rich Dad Poor Dad. Nah, habis itu gara-gara gue denger gitu ya, gue jadi ikutan search Robert Kiyosaki juga siapa, gini. Ya, terus ternyata dia juga punya YouTube, Rich Dad Channel. Ya udah deh, mulai dari situ suka nontonin video-video kayak gitu, terus jadi sering disuggest juga sama YouTube ke Rico Huang, Christina Lee, pokoknya banyak banget lah. Dan gue belajar banyak banget dari mereka dan bagaimana mereka ngomong sekolah itu nggak penting, kuliah itu semua nggak penting. Tapi maksudnya jangan yang nonton ini bukan maksudnya kayak keluar kuliah lah abis Ya itu. udah coba pakai perspektif lu, kenapa lu? Ini perspektif Titi doang. Maksudnya ini gue nggak penting kalau misalnya kalian mau jadi businessman ya, entrepreneur, dan itu kan cita-cita gue. Makanya gue nontonin mereka, dan mereka itu semua entrepreneur, dan mereka semua itu bilang kuliah itu nggak penting. Beda ya kalau misalnya kalian mau jadi dokter atau mau jadi dosen atau mau jadi arsitek. ya kayak gitu-gituan lah, pokoknya yang butuh kuliah itu beda ya. Sorry nih, tapi gua cut. Tapi kan banyak juga nih entrepreneur yang sebenarnya mereka juga lulus bahkan S1, S2, S3. Kayak Sandi Uno juga, Sandiaga yang kita tahu, dia kan juga S2 ya kalau nggak salah. Dia S2. Iya, S2 gue. S2 ya? US.
Karena yang punya Adaro salah satu orang terkaya juga lah. Hebat Nah, sih. gimana? Maksudnya kayak, iya sudut pandang lu kayak, jadi bener apakah jadi seorang pengusaha itu nggak harus kuliah atau nggak perlu bahkan kuliah? Menurut gue itu kuliah sangat-sangat nggak penting sih. Kalau itu menurut lu ya? Iya. Emang apa yang lu terapin di bisnis lu sekarang Kalau tuh buat gak ada hubungannya kalau sama buat kuliah lu? entrepreneur ya, iya dari yang bisnis yang gue jalanin sekarang yang ilmu dari kuliah yang gue pakai ya nol gitu loh. Nol. Nggak ada. Lu ambil apa sih di Gue juga yakin lu emang mereka pada tahu nggak lu yang punya Science Tahu. Tahu kalau. Iya emang lu bikin Science itu ada pakai ilmu kuliah sama sekali. Enggak sih. Ada jujur nggak? enggak? Satu hal pun nggak ada kan? Jujur enggak. Gue juga yakin kalau misalnya kita mau tanya misalnya lu tanya Sandiaga Uno juga pun kalau misalnya dia pakai nggak ilmu dia dari kuliah, menurut gue sih dia pasti jawabnya enggak sih. Masa sih? Iya yakin gue. Kalau buat businessman entrepreneur ya. Ya mungkin ada lah kali karena beberapa sih. Iya ada dikit lah teori ini pakai. enggak karena nggak ada sama sekali karena kan gue juga pernah ikut bangku meja kuliah. Mereka nggak ada ajarin gimana cara lu investasi, gimana cara lu nabung, gimana cara lu kelola duit. Mereka cuman ngajarin teori-teori tentang bisnis, tentang manajemen. Abis itu mereka cuman paling kalau misalnya ngajarin tentang duit cuma tentang laba rugi, laba untung doang. Gimana cara hitung profit, gimana cara hitung loss, tapi nggak ada. Padahal Prasmul kan terkenal banget kayak Bisnis, sekolah. iya. bisnis Bisnis school. kan. Iya, Dan yang dia. gue tahu Prasmul apa namanya kalau nggak salah kayak skripsi terakhirnya atau ujian terakhirnya mesti bikin bisnis kan? Bareng, Iya, ya kan? kalau yang bisnis. Oh ya ada acara pop-up-nya itu ya? Iya. Prasmul setahu gue tapi banyak loh mereka yang maksudnya dari project plan-nya kuliahan akhirnya jadi brand yang lumayan gede. Voyage bukan sih salah satunya? Voyage juga ya salah satunya kan. Prasmul setahu bukan gue ya? Ya Voyage, itu alumni Prasmul juga. Banyak Voyage. Terus Ya apa intinya ya menurut nggak semua orang yang kuliah nggak sukses juga dan nggak semua orang yang nggak kuliah itu nggak sukses juga. Oke. Intinya nggak bisa dipatokin kayak gitu sih. Cuman menurut gua kalau misalnya yang ilmu kuliah dipakai di dunia entrepreneur itu dipakai atau enggak ya menurut gua enggak gitu. ya good point lah yang itu benar sih. Iya, benar Kayak banget maksudnya nggak boleh asumsi kayak nggak kuliah nggak Iya. sukses, kuliah juga sukses gitu. Nggak bisa asumsi kayak gitu juga. Banyak banget orang yang kuliah sukses itu banyak. Orang yang nggak kuliah yang miskin juga banyak. Tapi maksudnya kan nggak bisa kita asumsi kayak gitu sih. Terus nyokap lu tanggepin lu mikir udah kayak gitu gimana? Dia kayak support aja tuh kayak gimana? Nah pertama kan pasti gue yakin juga setiap kalian kalau yang lagi kuliah lagi yang apalagi yang mau bilang ke orang tua kalian mau stop pasti nggak dibolehin. Iya, Pasti banget itu udah pasti pasti. banget. Tapi gue yakin dan menurut gue kalau berdasarkan pengalaman pribadi gue juga kalau misalnya kita punya alasan yang kuat gitu loh dan alasan itu kuat, alasan itu bagus, masuk akal, gue yakin orang tua kalian juga pasti itu sih pasti dengerin. Mereka juga nggak buta gitu. Mereka tahu isi hati kita semua. Gue bilang ke nyokap gue tujuan gue mau ngapain gini. Ya gue thank God banget dan gue bersyukur banget nyokap gue open minded orangnya. Dia juga suka nonton YouTube gitu kan. Untung Jadi, suka nonton YouTube. Penting YouTube ternyata kan. nonton makanya buat spokin. Nggak tahu emang sebenarnya kayak kuliah lu ngeganggu bisnis lu pada saat itu. Apa? Apakah pada saat itu pas lu kuliah Pada saat gue kuliah gue belum bisnis. Belum iya. berbisnis. Dia belum berbisnis. Tapi gue bilang ke nyokap gue pengen berhenti kuliah untuk melakukan sesuatu bisnis. Bisnis A lah kita. mungkin kayak menurut lu kayak sayang ibaratnya. duitnya daripada gua nggak serius di kuliah lama gitu ya. Gue Mendingan jadi modal. kan gue pikirnya gue baru kuliah semester 1 semester 2 sel. Oh iya. Jadi maksudnya baru 1 tahun kuliah. Jadi kan kalau misalnya di Prasmul itu 4 tahun, gue sayangnya gila gue masih ada 3 tahun lagi nih kalau kuliah ini tuh. Waktunya 3 itu tahun ya? itu bukan waktu yang sedikit gitu Iya, loh. Kalau bener misalnya gue langsung terjun lapangan ke dunia bisnis dalam 3 tahun, gue yakin gue bisa belajar banyak banget gitu loh. Iya bener sih. Makanya itu. Jadi lu pentingin itu salah waktu satu juga. poin yang gue kasih tahu ke nyokap juga sih. Oke, paham. Karena Prasmul juga sibuk banget sih ya. Prasmul tugas lu banyak Iya kan sibuk itu. ya sibuk tapi ya gabut tetap gabut juga sih menurut gue sih. Berarti pinter nih. Titi. Iya, jadi sebenarnya kan nggak, lu maksudnya keluar bukan karena nilai lu jelek ya? Enggak, IP gue sih Berapa IP lu kasih tau IP dong? gue semester 1 semester 2 ya rata-rata 3,3 lah. Lu berarti keluar semester berapa ya? Semester 2 selesai. Bener-bener Masih 1 awal-awal. tahun pas. Satu biasa. tahun pas. Bener-bener 1 tahun itu pas. lagi gue ingat banget lagi ditagih buat tahun berikutnya. Gue langsung bilang ke nyokap nggak usah lah Mi. Teman-teman lu kaget lu mau keluar kuliah. Kaget.
Terus masa-masa dilema lu tuh gimana tuh? Pasti kan Apa? dilema gak sih lu kayak pas lagi Atau lu langsung kayak Dilema. langsung yakin gitu? Ya dilema banget kan, kalian juga tahu kan alasan gue utama gue sebenarnya keluar kuliah gara-gara apa kan? Iya. Gue lupa deh. Ya boleh diceritain Jujur gua dikit lupa. aja lah. Marshall nggak tahu sih. Gue gak tahu. Ya nggak apa-apa dong, biar netizen Iya, juga iya, iya tahu dong. dong. Ya sebenarnya utamanya gue kuliah itu bukan gue keluar kuliah itu bukan gara-gara gue pengen bantu nyokap atau nyokap ada kesusahan apa. Jadi dia butuh bantuan gue atau apa gitu loh. Jadi tujuan ini jadi jatuh ke masalah percintaan nih. Oh, alah. Ya udah nggak apa-apa dong, cerita dong. Iya dong. Jadi masuk nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ceritain. Lu nggak apa-apa nih ceritain dikit. Nggak apa-apa. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Boleh lah. Santai gue mah. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Nah, Kan gue ambil Suka positif. ini. Kan gue ambil positifnya aja sekarang. By the way, fun fact, Titi adalah fucek boy. Itu dikat ya. nggak boleh, nggak boleh dikat. Udah lanjut aja. Lanjut aja. Ceritain. Oke, soal percintaan nih. Iya, jadi dulu gue punya mantan. Oke. Ya pasti banyak yang tahu lah mantan. Iya, pasti banyak yang tahu juga mantannya. Kalau kalian yang tahu pasti kalian tahu mantan gue itu lebih tua dari gue. Dan lebih tuanya itu nggak sedikit, itu 2 tahun. Oke lah. Ya lumayan Ya, lah, oke lumayan. lah. Jadi misalnya gue sekarang umur 22, dia umur 22. Gue umur 20, dia umur 22. Berondong ini. I like it, baby. Oke, terus. Ya, jadi terus gue mikir dong, kalau misalnya gue lulus kuliah umur 22, itu puji Tuhan kalau on time 22. Kalau misalnya telat-telat bisa 23 Benar. gitu-gitu. Misalnya gue lulus kuliah on time deh umur 22. Dia umur berapa? 24. 24. Dan gue tahu banget dia tipe orang yang nggak bisa nikah tua. Oh, oke. Ngerti kan? Ngerti. Iya, paling dia Ya maunya nggak ngebet lah tapi dia maunya target lah. Dia mau nikah misalnya umur 25, 26 max gitu palingnya. Oh, jadi lu cuma Setahun punya setahun waktu ya, setahun. Iya, masa gue harus nikah sama dia misalnya nanti umur 23 atau 24 dan Belum punya Belum. penghasilan. iya, belum maksudnya ada gue apa-apa. mikir gila gue lulus kuliah umur 22 gimana cara bisa nikah umur 23 24 gitu loh. Iya benar sih. Heeh. Dan di situ gue makanya mikir pengen keluar kuliah. Kalau misalnya gue bisa keluar sekarang, kan gue waktu itu umur 19, gue ada waktu 5-6 tahun buat nikah sama itu orang tersebut gitu loh. Ya, tapi akhirnya malah jadi mantan. Bentar, sabar. Sabar dulu saya. Jangan ngegas kayak gitu dong. Suka ini. Terus. Habis itu, aduh gue jadi lupa kan sampai mana. Break dulu nih si kopi nih harusnya. Si kopi selalu di hati Selalu gitu di hati. kodenya ya. Iya. Gua harus tuang dikit dulu nih. Sabar sampai mana tadi Sal? Sampai lu nikah. Lu pokoknya keluar karena mau nikah. Nah, dan gue punya prinsip orangnya. Gua nggak mau nikah tuh kayak orang-orang Jakarta kekinian lainnya. Gimana yang maksudnya? itu dibantuin sama orang tua, yang dibeliin rumah, dibeliin apartemen, dibeliin mobil, yang kayak Dimodalin. orang-orang yang mamis boy zaman Iya, sekarang iya, lah. paham. Itu Apalagi kita cowok kan. Iya, apalagi kita cowok, orang tua gua single parent. Gua kasihan banget sama nyokap gua kalau misalnya dia nanti gua nikah malah nyusahin dia harus modalin semuanya itu. Dan lu 3 bersaudara. Dan kan? gue 3 bersaudara. Iya, benar. Enci gue sekolah di luar negeri, engkau gue juga sempat sekolah di luar negeri. Iya. Jadi ya gue intinya nggak mau lah nanti nikah pakai uang sepeser pun dari nyokap gue. Oke, mantap Hebat sih. lo gila. Jadi gue mendingan gak nikah aja gitu loh Oke, paham. daripada Mendingan cari duit dulu. Iya, makanya gue pengen keluar kuliah itu nggak bisa dihindari, itu tujuan pertamanya sih. Fun fact, Tante Ana udah tahu belum? Apa? Ini tentang apa namanya? Yang mana? Yang alasan benar-benarnya kenapa dia keluar kuliah. Nggak tahu ya dia tahu. Gue lupa deh dia tahu atau nggak. Tapi Ya harusnya udah, dia. berarti kan dia sekarang tahu. Iya. Tante Ana shout out ya. Shout out, Tante Shout out. Ana. Tapi harusnya dia tahu sih. Harusnya tahu. Ini alasan kenapa ya. Gue kalau ada apa-apa kenapanya. selalu cerita ke nyokap sih. Jadi tapi gue lupa pernah cerita ini atau enggak. Iya. Tapi harusnya dia tahu. Mestinya tahu lah. Dan ngerti lah. Dan ngerti. Pak. Pasti Jadi ngerti. apa tuh? Sudah sampai mana? Ya, lu nggak mau dimodalin orang Iya. tua. Akhirnya ya gue cekcokan sama nyokap, deep talk abis-abisan.
berhari-hari, berminggu-minggu sampai akhirnya kita emang reach the point di mana dia bolehin gue keluar kuliah. Oh, berarti gitu. ini masa-masa dilema lu doh ya? Iya. Gue juga bilang ke teman-teman kuliah kan waktu itu pengen keluar gini-gini, mereka pada shock. Ya berarti jenjang waktunya berapa lama tuh kayak dari lu? Kayaknya gue udah nggak cocok kuliah deh sampai oke gue cut. Mungkin ada 2 bulan kali. 2 bulan. 2 bulan kali. Itu cepet sih untuk waktu untuk decide lu mau keluar atau enggak. Ya lumayan ya. Ya lumayan sih. Iya kan? Ya itu intinya masa-masa dilema lah, 2 bulan itu parah. Tiap hari kepikiran mulu ya. Iya. Heeh. Jadi Gue paham sih itu. Iya, paham lah dia juga Binder. gitu. lu paham kan Sel? I know you can feel it boy. You know boy. Soalnya kita pernah melewati masa-masa itu bareng. Gue sih nggak dilema berhenti kuliah. Lu emang Cuma bedanya kan lu sekarang gimana sih? Gue kan udah selesai di Singapura. Iya, D3. Iya, dilemanya itu mau lanjut atau enggak. dia lebih iyalah. Terus dia sekarang kayak gimana? lebih Udah ada fleksibel. jawabannya belum? Belum sih. Sampai sekarang? Ya mas santuy-santuy aja. Kalau misalnya lu mau lanjut paling lama kapan lanjutnya? Oktober. Oh, Ya enggak juga masih bisa, lama dong. bisa tahun depannya juga. Tapi maksudnya Masih ada kalau tahun banyak. ini Oktober gitu. Iya, Oktober. Jadi masih lama Targetnya dong. sih Oktober Masih sih. lama dong. Iya. Ya, Iya. lanjutlah ke Terus ini. apa lagi nih? Kan udah gue ceritain gimana ceritanya gue keluar kuliah. Iya, Iya. terus ya Dan udah. alasan berarti- utamanya. Alasan keduanya ya lu coba bisnis ini kan yang apa? Ya udah coba Ayam. ceritain. Jadi bisnis ceritain sebelah kopi bisnis-bisnis lu. yang gagal dulu dong. Oh iya, Iya. boleh. Heeh. Jadi pertama gue keluar kuliah, abis itu gue kan pengen bisnis itu jadi supplier teman gue. Jadi teman dekat banget gue, yaitu saudaranya Derry, namanya Matthew Michael. Nanti ada di podcastnya juga. Iya, Stay tune shout aja. out Matt Twin Mac. Brother Food. Nah, Jadi gue waktu itu pengen jadi suppliernya mereka. Mereka itu supplier ayam lah seluruh Jakarta. Maksudnya lu jadi tradernya lagi kali? Heeh. Ya. Enggak, jadi kan dia Oh iya, lu yang masukin iya ayam. kan ya. dia supplier itu misalnya dia ambil dari RPA, habis itu dia supply kirim ke hotel, kirim ke restoran, ke kafe, ke pabrik-pabrik lain, pabrik-pabrik yang Bakso lain lah, lah ya gitu-gitu. pokoknya gitu-gitu. Nah, gue pengen jadi supplier dia karena gue waktu itu kenal sama peternak ayam. Oke. Jadi waktu itu kan nyokap gue bisnis itu distribusi listrik ya. Jadi ada salah satu distributor gede, distributor temennya dia juga itu pengen main ayam. Jadi bareng-bareng pengen coba main ayam. Terus dia jadi peternaknya, dia suruh nyokap gue jadi distributor tunggalnya di Jakarta. Oh. Jadi gue waktu itu pengen ambil ayamnya dia semua, gue kasih ke Matthew gitu loh. Iya, Heeh. ngerti. Jadi harganya udah masuk, semuanya udah masuk. Tapi ya gitu. Problemnya apa? Kita problemnya itu ya salah, nggak bisa kita punya supplier. Ini pelajaran bisnis juga buat kalian, nggak bisa kita cuman punya supplier satu Iya. dan bayar kita satu. Kita Oh. jadi cuman Channelnya calonnya doang. kurang. Channelnya. Supplier gue cuma satu peternak itu doang dan bayar gue cuma satu Matthew itu doang. Oke. Iya. Ya tapi abis itu gue cari bayar lain sih sebenarnya. Tapi kan tetap nggak bisa soalnya supplier kita tuh cuma satu. Supplier tunggal. Dan kalau misalnya dia kasih ayamnya ke kita produknya jelek semua gitu-gitu, kita nggak bisa kasih ke bayar kita dong. Oke, iya benar banget. Jadi waktu itu gue udah coba beberapa kali supply ke Matthew, gagal, ayamnya jelek. Soalnya kan dia baru coba jadi peternak juga kan, yang temen nyokap gue ini. Ayamnya jelek, kualitasnya jelek, cara pembukuannya jelek, cara nge-freeze ayamnya jelek. Ya pokoknya gitu deh intinya. Jadi Rugi banyak dong lu. nggak bisa keterima. Ya rugi, makanya kalian nggak bisa pikir sekali bisnis itu langsung untung, itu Iya bullshit. tuh pelajaran tuh penting banget tuh. Kalau misalkan lu jalanin bisnis, jangan ngeharap itu satu langsung jalan banget. Tetap aja harus kayak cari-cari yang lain juga ya, sampai cocok juga ya. Kebetulan Titi lanjutnya habis itu langsung ke si kopi ya. Iya, tapi ngomongin ayamnya dulu ya. Jadi pokoknya waktu itu sekali berhasil gitu. Iya. Tapi ya pokoknya intinya gagal akhirnya tuh gara-gara orangnya tuh bener-bener nggak komitmen banget lah, orangnya peternak gue ini. Hilang-hilangan gitu. Nggak ada kabar gitu-gitu. Nyerah juga kali dia. Iya, nyerah juga dia. Ruginya banyak. Pusing juga kan, ayam banyak banget matinya. Itu gua ada fotonya, nanti bisa gua kirim. Kenapa itu. maksudnya ayamnya matinya? Ayam satu kandang mati semua, Sel. Dia. Oh Itu iya. maksudnya buat salah- hasil dia tapi Iya. salah gedein kali dia. Ntar fotonya Matthew kita Michael, masukin. Matthew Iya, Michael kita tuh, masukin.
Matthew Michael selalu bilang ayamnya tuh bagus, kualitas ayamnya tuh bagus, tapi cara pembukuannya salah, cara ngeblasnya salah, itu kan yang paling penting. Iya benar. Kalau jual frozen. Kok nggak nyampenya chicken. tuh ijo, Heeh. busuk gitu, bau, Ijo, busuk, ungu, bau. bau Parah. banget ya. Lu pernah ciumin baunya? Iyalah. Oh jadi udah pernah masuk ya? Maksudnya Udah pernah masuk. Kan yang waktu itu lu pernah reply story gue juga, itu gue lagi masukin ayam ke Matthew Michael. Yang di gudang kan? Iya. Oh. Pokoknya adalah lu lupa kali. Iya. Ya udah, habis itu kan akhirnya gagal, pusing juga kan, mau gimana, akhirnya nyokap gue udah gak kerja sama temen itu lagi. Habis itu sempat nganggur, nggak tahu mau ngapain, jadinya ya bantu-bantu nyokap doang, bantu-bantu di kantor. Berapa lama tuh? Cepet itu sih. Nggak lama waktu itu kayaknya lu. Iya nggak lama. 2 bulanan nih. 3 bulan ya? Iya 3 bulan deh kayaknya. 3 bulan. 3 bulan. Dan itu gue nggak passion banget di situ, jujur aja. Nggak cocok ya? Karena gue, jadi nyokap gue kan distribusi listrik, gue nggak suka banget lah intinya bisnis tersebut, karena menurut gue bisnis tersebut itu bisnis yang tidak sehat. Oh, oke. Udah sehatnya kenapa tuh? Nah nggak sehatnya itu gara-gara pertama modalnya itu gede banget. Oke. Abis itu kan kita harus ngestok barang banyak banget, dan abis itu kita ngutangin orang. Kita ngutangin orang. Abis itu yang terakhir itu untungnya dikit sekali. Kalau kalian tahu, kalau kalian main di dunia listrik, kalau misalnya kita main barang branded kayak Philips, Panasonic, Broco, kalian tahu kan itu yang super duper, itu untung 5% aja itu ngimpi di siang bolong. Nggak ada barang branded tuh untung 5%. Seriusan? Iya, untung paling 1-3%. Itu dikit banget loh, 1-3%. Parah, jadi misalnya jualan 100 juta untungnya berapa? 1-3 juta ya? 100 juta. 1% iya. sejuta, iya Iya. benar, 1 juta 3 juta. 1 juta sampai 3 juta. Pokoknya intinya dikit banget. Kalau untungnya dikit gini, kalau untungnya dikit tapi udah pasti dibayar nggak apa-apa deh. Itu kalau toko nggak bayar, misal nyokap gua kasih ke toko A, toko A-nya nggak bayar, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya itu Harus nunggu. hukumnya apa ya? Kalau perdata ya, bukan pidana ya. Perdata dong. Perdata. Hutang piutang itu perdata, bukan pidana. Jadi nggak bisa dimasukin penjara atau kayak gimana. Misalnya orangnya cuma bisa nyicil sebulannya 50.000 ya juga itu udah mesti diterima. nggak apa-apa, Iya. harus diterima. Iya, Soalnya bener banget. perdata gitu. Jadi menurut gue itu bisnis yang sangat amat tidak sehat. Nah kan kita harus milih bisnis yang mana, bisnis yang peluangnya paling bagus, bisnis yang Iya, paling bener, pasti sehat, dong, yang cash flow-nya paling bagus. Iya. Nah, makanya Cash flow penting banget. iya makanya gue nggak serak banget intinya ke bisnis itu. Nah, terus akhirnya gimana awal mula si kopi ini ya? Iya. Udah lama banget. Enak ya? nih kalau Titi kita nggak usah nanya, dia langsung jalan sendiri. Iya. Memang harus undang gestarnya seperti ini, makanya kita bilang ini spesial. Nah. Jadi job kita tuh Atau enggak dikit, bro. ini nanti bisa dibikin part 1 part 2 loh, Der. Iya bisa, nggak Bisa apa-apa. aja. Makanya jalanin Lanjut aja. Sampai Bagus habis banget ya, jadi. pokoknya. Asik bro yang Bagus ini. banget ya. Ini bos kita. Apa? Ini. Jadi awal mulanya si kopi ini jadi dari temen nyokap gue lagi. Temen nyokap. Iya, intinya gue orangnya kurang banyak ide ya kayaknya. Semua berawal Oh, iya, dari ini temen dari temen nyokap. nyokap lu ya? Enggak, dengerin dulu. Jadi pertama nyokap gue itu punya kenalan ya orang hebat lah dari Bali. Dia yang punya Bali, bosku. yang punya. Pokoknya dia punya pabrik roastingan di Bali. Roasting? Roasting roasting kopi. beer, roasting. Pokoknya itu gede banget dan dia deket sama nyokap. Nah terus dia bilang gini ke nyokap gue, dia bilang suruh anak lu buka ini aja apa coffee shop atau misalnya cafe atau coffee to go kayak gitu. Gue supplyin ke dia kopinya. Oh, oke. Udah pasti the finest lah kopinya. Wis. Mantap. Ya, jadi Si kopi, awal mulanya dari situ. Terus nyokap gue orangnya businesswoman banget ya. Jadi dia dengar kayak gitu dia langsung tahu bisnis ini tuh sehat. Soalnya modalnya dikit, untungnya gede, abis itu resikonya nggak ada gitu kan. Itu beda banget sama bisnis listrik nyokap gue itu. Iya. Jadi buat open cafe gini kan modalnya dikit. Abis itu kalau misalnya kalian tahu F&B tuh marginnya lumayan lah. Iya benar. Habis itu nggak ada kemungkinan buat ditipu orang, dicea orang, gara-gara orang kan bayar dulu baru dapat kopinya, nggak mungkin bisa ngutang. Nggak ngutang, nggak iya. mungkin bisa Dua-dua ngutang juga. 1 bulan 2 bulan, itu konyol menurut gue. Iya, mana ada juga jualan ngutang. Jadi kayak gitu kan, jadi makanya gue pilih, menurut gue ini bisnis yang sehat, dan gue juga suka juga tentang kopi-kopian gini, dan makanya gue pengen mulai bisnis si kopi ini, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada. Mantap.
Tapi padahal sebelumnya Puji Tuhan Iya, maksudnya. puji Tuhan. Tapi sebelumnya lu padahal nggak ada basic F&B segala macam kan? Nggak ada, makanya menurut gue nggak penting kayak Dan lu gitu. kayaknya tadinya lu nggak suka kopi atau Apa? memang dari dulu suka kopi? Nggak pernah suka kayak kopi yang kayak kopi edik gitu Iya, loh, yang nggak kayak pernah yang sampai gue tahu ini dari negara mana kopinya, Ya enggak, biji maksudnya kopinya lu sampai. waktu itu sempet kayak tiap hari minum kopi gak? Sebelum kayak maksudnya lu suka kopi sampai segitunya gak? Sampai tiap hari harus minum kopi? Nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah seadik itu sama kopi, jadi cuman Yang penting ngerti cara iya, ngolahnya yang penting aja. iya ngerti cara olahnya, kopinya bagus. Terus ya gue pengen bikinnya bukan buat kopi antusias kayak gimana, cuman buat kopi-kopi kekinian doang, kayak kopi kenangan gitu-gitu. Ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa, itu kompetitor. Iya kayak kopi kenangan janji jiwa kayak gitu-gitu Watch aja. out. Jadi Watch bukan out. buat kafe-kafe kayak Pison Cafe gitu-gitu yang bener-bener ituin biji kopinya gitu-gitu, enggak. Terus kenapa namanya si kopi? Padahal kan lu nggak, setahu gue lu nggak cuma jual kopi kan ya? Iya, nggak jual kopi juga. Makanya kan di lambang si kopi kan sebelum S-nya ada itunya juga kan, ada Ada baju. Tuh di baju. ada lambang tehnya juga kan. Oh itu teh? Iya, ini kan maksudnya daun Daun teh. teh. Oh. Jadi kan gue banyak yang teh-tehan juga, banyak yang Filosofi yang berdasarkan susu juga banyak. Jadi nggak kopi doang, tapi Kalau susu yang di mana tuh? Bagian mana? Mana tuh? Susu yang bagian sini. Benerin. nah makanya menurut gue kan di balik sebuah logo itu penting banget kan, harus ada banyak artinya gitu. Oh, oke. Makanya kan kalian yang bilang mau What's Poppin' ini kan gue langsung tanya ini konsepnya apa, artinya apa gitu. Iya tadinya soalnya namanya itu bukan What's Poppin'. Namanya itu Simplex. Simplex. Dan itu kita Bang Joy cerita nggak sih di ini pertama? kayaknya belum Enggak deh. ya? Tapi ya pokoknya Nah intinya ini itu kalian Simplex. cerita deh. Mau bikin Simplex terus kita ngomong nih ke Titi, Ti menurut lu gimana? Terus dia langsung ngomong nggak suka. Dia langsung ngomong Ya nggak pas suka. gue denger ya cuman Simplex, terus kan gue tanyakan gue dengernya biasa aja tuh, terus gue tanya diri kenapa Simplex, terus dia jawab simple and relax. Gue salah ngomongnya. Simple and relax gitu. terus coy. gue pikir kayak ya bagus sih, tapi maksudnya kurang. Gue yakin lu bisa come up with something much better gitu. Terus Sampai- kita nge-live ada username What's Poppin'. Iya. Iya, di Instagram gua waktu itu. Terus gue mikir asal What's Poppin' asik juga ini kayak What's Poppin' Production. Ya udah deh jadi. Terus kita ngomong ke dia setuju. Ya udah. Ya tapi awalnya nggak setuju dulu, gue tanya dulu maksudnya What's Poppin' apa. Jadi mereka pengen bahasnya hal-hal yang kekinian, yang up to date gitu. Ya, Jadi benar. kayak tentang Kayak what's up, Iya. gitu. What is up bro gitu kan. What is happening bro gitu. Nah, makanya gue setuju gitu sama What's Poppin'. Oke oke. Lanjut ke si kopi. Terus ini mana? Apa? Abis logo. Tadi kan Nah, kepikiran iya. logo. Lu belum cerita siapa yang bikin namanya?